Dianggap parasit keluarga. Bab 156. Di sebelah Anggun dan Supri, Dr. Andri menatap marah keduanya. Keduanya langsung diam, cuek, sebelum akhirnya kompak saling menoleh dan juga kompak pergi begitu saja dari sana tanpa ada yang memedulikan Dr. Andri. Alasan yang juga membuat Dr. Andri sangat kesal. Sebab seperti keyakinannya, adanya kedua sejoli kekurangan otak itu malah mengorbankan perasaan Jihan. Aku mau, Supri di penjara. Dr. Andri menatap Kalandra dengan sangat emosional. Sofia yang baru datang sambil membawa 2 gelas teh manis sampai tegang. Namun tadi Sofia mendengar, Dr. Andri ingin Supri di penjara. Tanpa berani bersuara, Sofia menyuguhkan teh yang ia bawa masing-masing kepada Dr. Andri maupun Kalandra. Ia berangsur duduk di sebelah Kalandra yang sudah berhadapan dengan Dr. Andri. Dia sudah melakukannya berulang kali, kan? Supri sudah masuk ke penja asteris head kelamin. Walau berucap lirih, tapi Dr. Andri benar-benar emosional. Sofia sampai menahan napas dan perlahan menunduk. Namun ia sadar, apa yang Dr. Andri katakan memang benar. Sudah terlalu lama Supri berkeliaran bebas. Ditambah lagi, Supri juga tidak melakukan perubahan berarti dan malah makin menjadi tidak ngotak bahasa kekiniannya. Harusnya masih bisa diproses walau kejadiannya sudah mau 2 tahun. Itu Sepri kan bisa jadi bukti, mau ti DNA juga boleh, nanti aku yang tanggung biayanya. Lanjut Dr. Andri. Sekarang, aku serahin kasusnya ke kamu. Aku beneran ikut karena aku enggak paham. Kalandra mengangguk-angguk paham. Ia berangsur menghela napas, merasa prihatin atas apa yang menimpa Jihan. Sebelumnya Kalandra bahkan orang-orang pikir, Jihan dan Supri melakukannya karena suka sama suka. Namun setelah mengetahui fakta terbaru dari pengakuan Jihan ditambah Supri yang tidak menyangkal, Kalandra juga menyesali kenyataannya yang tetap diam. Setelah berdeham, Kalandra berkata, terkait dugaan tindak pidana perkosaan yang diatur dalam pasal 285 KUHP, pelakunya diancam dengan hukuman penjara maksimal 12 tahun. Otomatis masa kadaluarsa kasus tersebut menurut pasal 78 ayat 1, angka 3 KUHP adalah 12 tahun. Sehingga dugaan tindak pidana perkosaan yang 2 tahun lalu ke Jihan, masih dapat dilakukan laporan ke polisi, Andri. Mendengar penjelasan sang suami, dalam hatinya Sofia berkata, dengan kata lain, Mbak Anggun akan merasakan rasanya punya suami tapi berasa jadi janda. Selama ini kan dia hidup enak modal ngeram 0K Mas David. Selama ini bahkan terakhir lebaran kemarin, Mbak Anggun selalu minta tanggung jawab ke David padahal dia punya suami. Sofia jadi gregetan jika ingat Anggun dan segala kemalasannya, apalagi jika ditambah kelakuan Supri. Aku setuju dengan keputusan Mas Andri. Penjarakan saja apalagi ternyata masih bisa. Toh sejauh ini, Supri juga enggak ada berubahnya. Dia malah makin menjadi. Diamankan polisi malah ayam efek ada tempat tinggal sama makan gratis. Coba kalau kasusnya berulang seperti yang dia lakukan ke Jihan. Seenggaknya dia juga bisa dapat hukuman kebir 1, kan? Sofia nyaris lupa mengenai pel 3C4N yang ia dapatkan berulang kali dari Supri dan salah satunya membuatnya nekat menaburkan bubuk cabai dan juga bubuk lada ke mata Supri yang sampai sekarang berakhir buta. Itu juga bisa jadi bukti, kan? Tanya Sofia setelah menceritakan apa yang terjadi. Dr. Andri mengangguk-angguk. Setuju. Itu sudah kuat banget jadi bukti dan memang betul, Supri pen 4H4T ke 4 meter 1N. Kalandra menghela napas kemudian mengangguk-angguk paham. Aku langsung urus. Aku langsung buatin berkasnya buat aku laporkan ke kantor kepolisian. Kalandra langsung pergi ke dalam dan kembali membawa tas kerja maupun laptopnya. Jadi, apa yang membuat Mas Andri mendadak sangat peduli ke Jihan? Tanya Sofia bertepatan dengan sang suami yang baru saja berea duduk. Detik itu juga Kalandra langsung tertarik dengan pertanyaan sang istri. Karena pada kenyataannya, Kalandra juga penasaran dengan alasan Andri.
Dokter Andri menghela napas dalam kemudian menatap kedua wajah di hadapannya, silih berganti. Nisa, aku khawatir banget ke Nisa. Dia sangat butuh figur seorang ibu. Awalnya Nisa sudah langsung cocok dengan Widi, kan? Namun mamahku merus 4K semua itu. Dia sempat terpuruk, sering bengong, nangis, aku beneran enggak bisa lihat keadaan seperti itu terus berlanjut. Nah, enggak ngangka kalau Jihan yang rame lawak, ternyata sudah bikin dia nyaman. Apalagi akhir-akhir ini aku sering titipin dia ke Jihan dan Ibu Fatimah. Dan gara-gara lawakan dari Mbah Haji yang sering jodoh-jodohin aku sama Jihan. Nisa menganggap itu serius. Terakhir pas Mbah Haji sama Ibu Fatimah nikah, Nisa sampai menagih, kapan papa nikah juga sama Ibu Jihan, kaget sumpah. Aku pikir Nisa akan lupa, tapi ternyata dia memang nunggu. Sekadar aku nunggu sekaligus bantu Jihan jualan di warung saja, Nisa seneng banget. Nisa sudah posesif banget ke Jihan, menganggap seolah Jihan memang kalonku. Jadi semacam siapa yang ja 4T ke Jihan, termasuk Tono apa siapa itu mantan Wari 4 yang sekarang P4 ke Jihan buat terima cinta dia. Nisa juga sampai cerita detail ke aku. Dokter Andri cerita menggebu-gebu. Mas Andri sendiri, ke Jihan gimana? Tanya Sofia yang juga peduli sekaligus khawatir pada Nisa. Aku nyaman-nyaman saja. Aku enggak melihat masa lalunya karena aku juga punya masa lalu. Termasuk mengenai fisik dan semacamnya, aku beneran enggak mikir ke situ. Sekarang yang terpenting beneran menyelamatkan mental Nisa. Asli, dia jadi makin pendiam. Sering bengong, sering nangis, murung, tapi pas sama Jihan sekaligus keluarga Jihan, dia enggak. Ke Sepri pun, Nisa ibaratnya mau jagain. Diajak jualan di warung pun Nisa nurut, seneng karena memang ada Jihan, cerita Dokter Andri. Ya sudah dihalalin. Masa iya kalah sama Mbah Haji? Kamu juga bagian dari grup Wa, kan? Balas Kalandra heran kepada sahabatnya. Beda dari sebelumnya, kali ini Dokter Andri tak langsung membalas apalagi melakukannya dengan menggebu-gebu. Katanya enggak memandang masa lalu termasuk enggak memandang fisik. Ujar Sofia serius. Dia selalu menghindar, jaga jarak dan andai ngobrol pun, ya langsung diganti topik sama dia. Dokter Andri mengakhiri ucapannya dengan mendengkus pasrah. Oh, dia trauma dan memang enggak mau membagi rasa sayangnya dari Sepri. Dia mau fokus urus Sepri karena enggak mau bikin Sepri makin down akibat kaki kanan Sepri. Sofia masih ingat mengenai keputusan Jihan tak mau menikah lagi dan itu demi Sepri. Kan adanya denda wajib beliin 1 ekor sapi dari Pak Haji buat Jihan karena Jihan enggak mau nikah lagi. Demi fokus mengurus Sepri agar Sepri enggak kekurangan kasih sayang, Jihan enggak mau nikah lagi. Karena Jihan sadar, andai dia nikah lagi, perhatiannya akan terbagi. Apalagi kalau dia sampai punya anak lagi dari pernikahannya, takut Sepri minder, ucap Sofia panjang lebar. Bilang ke dia, nikah saja, enggak punya anak enggak apa-apa. Yang penting sekarang mental Nesa sama kepercayaan Jihan ke kamu. Nanti lama-lama kalau sudah nyaman, pasti ada masanya buat mikirin nambah anak. Kalaupun enggak nambah anak pun ya bukan masalah karena kalian sudah sama-sama bawa anak, sergah Kalandra sengaja memberi solusi. Lagi-lagi Dokter Andri tak langsung menanggapi walau tatapannya silih berganti mengawasi kedua mata Sofia maupun Kalandra. Kalandra dan Sofia sampai bingung sekaligus heran lantaran Dokter Andri terkesan melempem, setelah sebelumnya pria itu begitu menggebu-gebu. Setelah bertatapan dengan sang istri, Kalandra sengaja menegur Dokter Andri. Kamu ini kenapa jadi melempem gini? Aku butuh dukungan. Bantulah aku biar Jihan mau. Soalnya sekarang kalau dia lihat aku, kesannya dia malah lihat hantu. Langsung menghindar bahkan kabur gitu. Dokter Andri benar-benar pasrah bahkan walau Pak Sutri di hadapannya malah menertawakannya. Sambil urus kasus Supri, sambil usaha ya, Mas. Nanti saya pasti bantu. Papahnya anak-anak pasti juga bantu,
apalagi papahnya anak-anak kan paling ahli comblang-mencomblangi. Yakin Sofia? Jangan lupa buat siap-siap 1 ekor sapi. Ucap Kalandra di sela tawanya. Dokter Andri hanya tersipu kemudian mengangguk-angguk pasrah. Lakukan yang terbaik sih. Balasan Dokter Andri langsung didukung oleh Kalandra maupun Sofia. Penangkapan kepada Supri dilakukan di keesokan harinya karena laporan yang Kalandra buat memang langsung diproses. Di sore menjelang petang dan Jihan pun baru pulang jualan bersama Sepri. Jihan mendadak tidak bisa berkomentar ketika mengetahuinya. Dengan kepala dan kedua matanya, Jihan melihat Supri dikawal oleh 2 orang polisi, sementara seorang polisi sudah langsung menghampiri Jihan, meminta keterangan dan semacamnya. Terhitung, ada 3 polisi yang datang ke sana dan ketiganya menggunakan mobil yang sama. Ternyata masih bisa dihukum, batin Jihan antara tak percaya, tapi juga bahagia lantaran pada akhirnya, Supri akan mendapatkan balasan. Semoga dia mendapat balasan setimpal. Kalandra mendampingi Jihan, membantu Jihan yang jadi kerap kebingungan, menjawab segala pertanyaan. Di depan sana, Anggun terus menyusul polisi yang memboyong Supri. Kembalikan suamiku. Kesal Anggun, tapi polisi yang sedari awal memberi tanggapan halus, kini tak segan membentak karena Anggun tidak bisa diajak kompromi. Warga yang ada di sana kompak menonton penangkapan terhadap Supri, termasuk juga Pak Haji yang baru pulang bulan madu bersama Ibu Fatimah sekaligus Ojan. Tolatnya, Pak Haji dan Ibu Fatimah menambah 2 hari dari jatah yang Kalandra beri. Namun sebelum mengetahui apa yang menimpa Supri, keduanya tampak sangat bahagia walau ada Ojan dalam kebersamaan mereka. Kamu ngapain lagi? Tegur Pak Haji. Sementara Ibu Fatimah yang ia gandeng dan kompak memakai setelan putih, pamit menemui Jihan yang masih di teras depan kontrakan sambil mengemban Sepri. Ojan masih Ibu Fatimah bawa sekaligus urus. Alasan yang membuat Pak Haji makin mencintainya hingga M4 empus. Kamu bikin ulah apa lagi, sih? Tanya Pak Haji heran. Namun setelah mengetahui penangkapan yang menimpa Supri karena kasus pemerkos 44N yang Supri lakukan kepada Jihan hingga lahir Sepri, Pak Haji tak lagi peduli. Sudah, Pak, lanjutkan. Taruh di Nusa Kambang juga enggak apa-apa, biar kalau dia coba kabur, bisa langsung buat pakan buaya putih yang ada di lautan sekitarnya. Tegas Pak Haji. Kemudian, tatapan Pak Haji tertuju kepada Anggun. Sudah, kamu juga jangan nangis. Sekarang kamu fokus berubah saja jadi benar karena kali ini, Supri pasti dipenjara sangat lama. Di hadapannya, Anggun hanya merengut sambil menatap sebal kepadanya. Baru semuanya ketahui, Anggun benar-benar cinta kepada Supri. Anggun cinta mati segalak apapun wanita itu kepada Supri. Iya, Anggun telanjur bucin kepada Supri, bagaimanapun keadaan Supri. Dari segi fisik yang sudah tak memiliki kaki kanan, juga kelakuan batch 4T Supri kepada Jihan, Sofia, maupun wanita lainnya. Walau terlihat tidak rela, Anggun dipaksa masuk kembali ke kontrakan oleh Pak Haji. Supri sudah benar-benar pergi, tak ada lagi yang tersisa termasuk itu bunyi sirinenya. Siap-siap salat. Anggun menunduk lemas, dan berangsur minggir karena ada mobil yang memasuki area sana. Begitupun dengan Pak Haji yang mendadak menyebut kedatangan mobil tersebut sebagai ibu pengacara dan ternyata malah Sofia. Sofia mengemudi sendiri. Tampak Daim duduk di sebelahnya menggunakan sabuk pengaman. Sofia menghentikan mobilnya tepat di hadapan Anggun. Sofia sengaja memotong langkah Anggun. Penuh emosi, Sofia turun sambil menatap marah Anggun. Menutup pintu pun, Sofia melakukannya dengan agak memempat-enting di tengah tatapan marahnya yang terus tertuju kepada Anggun. Kamu ngapain? Mau pamer? Kesal Anggun. Urusan kita memang belum selesai. Tegas Sofia yang sudah langsung membuat Anggun bingung. Dasar otak Beb 4L, ditegur berulang kali masih saja enggak paham. Kesal Sofia masih menatap kesal kedua mata Anggun. Kedua mata Anggun menjadi goyah sekaligus was-was menatap Sofia. Selain itu,
Anggun juga terus mengawasi setiap gerak Sofia. Sofia memutari mobil bagian depannya, kemudian mengambil dime dari tempat duduk sebelah. Kalandra yang sudah menghampiri membantunya menutup pintu mobil. "Mana anakmu?" Itulah yang Sofia tanyakan sambil memamerkan dime. Dime yang bersih, sehat, sangat terawat. Bayi merah yang dulu kamu anggap anak silum 4N, anak dari laki-laki lain, kini sudah besar. Lihat, dia sangat sehat, sangat terawat. Bayangkan jika kamu masih menjadi bagian dari kami. Mungkin dia sudah terbunuh olehmu. Lanjut Sofia masih berkeluh kesah. Sangat mirip David. Tegas Sofia lagi. Kalau kamu masih asal menuduh, aku enggak segan buat kasih kamu pelajaran. Kalandra berangsur menghela napas dalam, kemudian mengambil alih dime dari Sofia. "Sekarang, kamu benar-benar akan merasakan, bagaimana rasanya janda yang harus mengurus banyak anak. Banyak anak yang selalu kamu andalkan untuk mendapatkan simpati lebih." Tegas Sofia makin sinis. Yang bikin anak siapa? Yang bayar buat keperluan lahiran siapa? Yang punya anak siapa? Yang diwajibkan urus biaya hidupnya, termasuk merawatnya siapa? Memang pancen ot 4K keropos. Namun jujur, Sofia ingin mengempatmu. Hingga ketika Anggun tak terima, langsung berusaha menarik 4M-nya, ia langsung membuka tempat duduk penumpang belakang bekas dime duduk. Sebuah taflon berat Sofia ambil dari sana. Sofia menggunakannya sekuat tenaga untuk men-4-empar pipi kiri Anggun. Tubuh Anggun sudah langsung oleng dan berakhir terbanting. "Lagi, Mbak lagi. Biar sadar." Sudah puluhan purnama berlalu, masih enggak sadar juga. Jihan benar-benar bersemangat menyaksikannya. "Ya kamu juga ikut, Han. Sekalian diseruduk B4 enting, Han." Ucap Pak Haji paling girang jika melihat Jihan mengeluarkan jurus andalan yaitu seruduk banteng. Jihan tertawa puas termasuk itu ketika sekali lagi, Sofia menggunakan taflonnya untuk menghan 4 meter punggung Anggun hingga wanita bertubuh sangat besar itu refleks berucap, "Hek. Kamu beneran masih mau begini? Enggak malu itu dilihatin orang." Kesal Sofia lagi. Ia sungguh gregetan. Kenapa Anggun tetap saja tidak mau belajar? "Kamu yang enggak punya apa-apa saja begitu sombong. Apa kabar kalau kamu sampai dikasih rezeki?" Lanjut Sofia. "Sekali lagi aku ucapkan, selamat. Selamat karena mulai sekarang, kamu benar-benar menjadi janda yang memiliki banyak tanggungan anak." Tegas Sofia masih menatap Anggun penuh peringatan. "Seperti yang Sofia katakan, selamat karena akhirnya cita-citamu jadi janda punya banyak anak dan juga banyak tanggungan, terwujud. Padahal di luar sana, banyak janda yang benar-benar tangguh. Urus anak, urus keluarga. Semuanya sungguh diurus. Lah kamu, urus diri kamu saja kamu malas. Emang dasar pemalas kamu." Tegas Kalandra. Ia memboyong Sofia untuk mampir ke kontrakan Jihan, bersiap salat berjamaah di masjid sebelah. Sakitnya benar-benar berkali lipat. Batin Anggun yang sekadar bangun saja jadi kesakitan gara-gara tampolan taflon Sofia. "Kamu dengar, kan, anak-anak kamu masih sangat butuh kamu. Sudah bangun." Tegas Pak Haji. Ia masih bersabar menunggu Anggun bangkit lantaran takut wanita itu minggat. Namun andai dia berani minggat, harusnya dia kembali karena dia enggak punya tempat tinggal lagi, batinnya. "Urus anak-anak sendiri. Bagaimana bisa? Si David bakalan tetap bantu, kan?" Batin Anggun belum apa-apa sudah stres padahal baru memikirkannya saja.